Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya terkait dengan survei Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dan bahkan dalam survei Pilpres 2024 elektabilitas Ganjar Pranowo dan Ganjar dan Prabowo turun, Anies naik 6,1%. Dan bahkan dari survei dari SMRC, Ganjar Pranowo masih peringkat 1, Anies Baswedan merangsek. Tapi perlu diingat bahwa inilah komentar-komentar netizen. Mari kita lihat sebagaimana perbedaan dari Anies Baswedan disambut di mana-mana dan Pak Ganjar disambut di mana-mana. Seperti ini perbedaannya. Pak Ganjar katanya elektabilitasnya tinggi. Kok seperti ini? Ini deklarasi Ganjar ya. Kata survei Ganjar elektabilitas paling tinggi, mengalahkan Anies. Tapi faktanya acara deklarasi Ganjar sepi, bahkan udah panggil biduan dangdut tetap aja sepi juga acara deklarasi Ganjar. Inilah deklarasi Ganjar ya, tetapi aneh begitu kan. Anehnya itu apa ya? Dia pada menghambur-hamburkan uang, dia membagi-bagikan uang, kok masih sepi begitu kan. Ini kan aneh sekali dan sayangkan sekali begitu kan. Bahkan bandar ya tekor banget begitu kan. Rugi kalau seperti ini. Ini biduannya sangat banyak sekali begitu. Deklarasi relawan ini Des Ganjar ini, Pres Ganjar ini banyak sekali begitu kan. Artinya ya kalau memang elektabilitasnya tinggi, kenapa disuruh di setiap deklarasi kok enggak ada orangnya? Ini kan. Ini kan cukup panggung sangat wah sekali, sangat mewah sekali, kok tidak ada begitu. Apalagi ini dekat dengan masjid begitu. Ini nih tampak dengan masjid begitu. Ada deklarasi Ganjar tetapi sepi begitu, sepi penonton begitu kan. Kira-kira seperti itu. Tapi mari kita lihat beritanya seperti ini, komentar-komentar netizen begitu kan. Ini komentar-komentar netizen. Ada kok cuma gaib ini. Iya, sampai penuh parkiran mobil SMK Bang. Ini Teh Ina di FB doang, dekat TKS ini. Sudah Bak cantik ini. Pertanyaannya, bagaimana jika Pak Anies yang mengadakan acara seperti ini? Silahkan pilih jawabannya, dibolehkan atau dilarang. Buat undang-undang hanya untuk lawan politik aja Bang ini. Survei paling tinggi, survei palingnya di dalam bawah sadar ini. Nah itu Bang, sawerannya kok udah dari panggung penonton sih. Banyak sekali sawerannya tadi ya, kita lihat begitu kan, cuplikan-cuplikannya gitu. Biar rame pada datang Bang. Ini tujuannya bagi-bagi saweran. Ini masa pagi kali ini belum ada bangun ini. Jangan panggil saya Bang karena saya ini emak-emak. Banyak sekali ini nih kan. Ini lihat. Ini sawerannya. Ini sudah disawer begitu 50 ribuan begitu, tapi sepi penonton. Ada apa? Karena yang menggerakkan itu hati begitu kan. Mau tanya gimana fakta sebenarnya elektabilitas Ganjar di dunia nyata, bukan di survei. Dari satu video ini kita bisa tahu seberapa hebat elektabilitas Ganjar sesungguhnya. Monggo. Ini banyak sekali yang menurut mereka begitu kan. Maaf Mbak Yurisa, mana tahu yang membutuhkan ini madu dan sebagainya ya, penjualan ya. Bagi Ganjar sing penting duit ngalir, polling tinggi sampai kagak ada yang nyampe. Ini banyak sekali yang mengkritik dan mentweet, dan bahkan ini sepi penonton. Kenapa? Elektabilitasnya kok tinggi banget begitu kan. Tetapi dalam survei-survei lain ya elektabilitasnya turun begitu. Ini capres yang suka ini. Bagi-bagi duit boleh om, dijamin langsung rame. Banyak sekali. Jelas aja korupsi nggak habis-habisan di negeri ini. Lah wong kelakuannya kayak gini, nggak ada makan siang gratis bos. Coba deh lihatnya sambil duduk tenang, tarik nafas dalam 3 kali, kalau perlu minum es teh. Banyak sekali yang Bang goreng habis-habisan beritahan seperti ini begitu kan. Sangat disayangkan survei-surveinya tinggi kok elektabilitasnya, dan di faktanya di masyarakat itu tidak ada begitu kan. Ini menjadi tertawaan begitu. Kasihan deh si Uban, udah di Uban tapi nggak masuk perhitungan capres Banteng ini. Rame dibilang sepi, yang lain hanya bisa lihat di indra keenam. Hanya yang punya mata batin lah yang bisa lihat keramaian itu Mbak, soalnya nggak bisa dilihat secara kasat mata. Itu banyak yang hadir penuh di lapangan, hanya saja penontonnya nggak kayak SMK, nggak kelihatan semua.
Jutaan pendukung mendati stadion dan memacetkan jalan. Bahaya ini. Pakaian jalan sebaiknya jalan alternatif ya guys. Banyak sekali yang men-tweet mereka dari komentar-komentar netizen yang dipertanyakan kenapa surveinya kok tinggi. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan elektabilitas Anies Baswedan jauh dibandingkan dibandingkan dengan yang lain begitu kan. Karena tidak terkejar menurut survei ini begitu. Ini beritanya, survei Pilpres di 2024 elektabilitas Ganjar Prabowo turun, Anies naik 6,1%. Dan bahkan ini dikutip dari Tribun Gorontalo.com. Ini Gorontalo, Indonesia butuh capres alternatif, jejak pendapat atau survei 2 bulan terakhir elektabilitas 3 figur capres menurun. Ganjar Pranowo masih di urutan pertama saat survei November 2022 elektabilitas Ganjar 2,67%. Pada jajak pertama Desember 2022 Gubernur Jawa Tengah itu masih unggul 26,5%. Elektabilitas Prabowo Subianto turun paling dalam pada November 18,8% menjadi 16,8%, turun 2%. Selanjutnya Anies Baswedan dengan elektabilitas 18,6% dari sebelumnya 17,0% atau 1,6%. Demikian hasil temuan dari lembaga Saiful Mujani Research and Consulting SMC survei ketiga 11 Desember. Ini Anies Baswedan 18,6%, Ganjar masih seperti market. Apa yang menjadi pertanyaan, kok masih sepi deklarasinya begitu, ada apa begitu kan. Tetapi Anies dan AHY itu berpotensi. Bahkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nosa Kompratama Ari Junaidi menilai bahwa Anies Baswedan berpeluang memenangkan pilihan di presiden di Pilpres 2024 jika berpasangan dengan Ketua Umum Demokrat atau Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan menurut dia peluang itu cukup besar jika 2 figur calon presiden capres pesaing Anies yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mendapatkan ganjalan. Dan potensi kemenangan itu akan semakin besar jika Ganjar masih menjomblo alias belum dapat dukungan atau koalisi Gerindra masih mengandalkan pasangan Prabowo Muhaimin. Menurut dia jika Anies AHY jadi pasangan, keduanya bakal kian memperkuat representasi calon presiden dari kelompok oposisi. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Kalau ini dilakukan begitu karena memang satu sisi harus berkoalisi begitu kan. Dia biar mencapai presidensial threshold begitu kan. Artinya kalau ini dilakukan maka kemudian menjadi catatan penting bahwa demokrasi kita akan semakin baik begitu kepada Anies Baswedan dan AHY begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Dan ini menurut dia jika Anies dan AHY jadi perpasangan, keduanya bakal kian memperkuat representasi calon pemimpin dari kelompok oposisi. Wow, sangat luar biasa sekali ya kalau ini terjadi begitu kan. Sebab saat ini masyarakat yang tak puas dengan kinerja pemerintah hanya berharap pada 2 sosok tersebut, apalagi Anies dan AHY sama-sama masif melakukan safari politik untuk menyapa masyarakatnya. Ini sangat luar biasa sekali begitu. Dampaknya kepada Anies Baswedan itu sangat terasa bagi capres di 2024 ini, asalkan Anies Baswedan dengan AHY begitu kan. Dan bahkan masyarakat yang tak puas dengan kinerja pemerintah hanya berharap pada 2 sosok tersebut, apalagi Anies dengan AHY sama-sama masif melakukan safari politik untuk menyapa masyarakatnya. Artinya keinginan masyarakat itu adalah Anies dengan AHY di satu sisi begitu. Dan bahkan dari beberapa survei juga mengatakan Anies dengan AHY itu sangat kuat sekali begitu. Ari menyampaikan tak bisa dipungkiri bahwa AHY punya tingkat elektoral lebih tinggi ketimbang mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang diusulkan oleh Partai Keadilan Sejarah PKS. Kelebihan anak sulung Presiden ke RI 6 Susilo Bambang Yudhoyono itu terletak pada jabatan sebagai Ketua Umum Partai. Belum lagi kata Ari, publik melihat bahwa Demokrat SBY dan AHY merupakan pihak yang menjadi musuh partai parpol koalisi pemerintah. Dan bahkan adapun survei Poltreking Indonesia pada Desember 2022 memperlihatkan bahwa elektabilitas AHY sebagai cawapres cukup dominan di Pulau Jawa. Tingkat elektoralnya unggul di 2 dari 5 provinsi di Jawa, yakni DKI Jakarta dan Banten.
Elektabilitas AHY bersaing ketat dengan dua figur cawapres lainnya, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri milik usaha yaitu Erick Thohir. Namun hingga kini koalisi perubahan yang tengah dijajaki Nasdem, Demokrat dan PKS tak kunjung dideklarasikan. Salah satu hambatan ketika parpol belum sepakat soal cawapres yang bakal dipasangkan dengan Anies Baswedan. Itu tidak menjadi masalah, yang penting sudah fix menjadi siapa presidennya. Menjadi wakil itu ya saya rasa AHY bisa, Bu Hovifah juga bisa begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi pertanyaan publik hari ini, kenapa Ganjar elektabilitasnya tinggi kok deklarasinya sepi begitu kan? Ini yang dipertanyakan oleh publik begitu. Masalah elektabilitas dan survei kan bisa dibeli, bisa dilakukan secara siapa yang berpihak. Kira-kira seperti itu netizen berkomentar kan? Dan bahkan sangat disayangkan sekali ketika ada sebuah representasi dari Anies AHY lalu kemudian publik bertolak belakang begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa inilah politik, bisa cair bisa tidak begitu kan, karena pada hakikatnya politik sekarang itu ya sekarang bisa menjadi teman, besok bisa menjadi kawan begitu kan. Inilah suasana bahwa deklarasi Ganjar itu seakan-akan tidak ada apa-apanya begitu, hanya segelintir orang, bahkan hanya bocil-bocil yang datang sini. Ini nih bocil-bocil ini ada berapa orang begitu kan, bahkan ini sudah dikasih saweran 50 ribuan begitu, tetapi publik atau masyarakat tidak datang di situ, kasihan sekali ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.